Bukan. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua selalu sehat ya. Kali ini kita akan melihat lagi sebuah alur cerita film yang diangkat berdasarkan sebuah novel berlatar belakang Perang Dunia Kedua yang berjudul Deguchi no Nai Umi atau Sea Without Exit yang dirilis pada tahun 2006 lalu. Sebuah film yang menceritakan tentang negara Jepang yang diambang kekalahannya pada sekutu di Perang Dunia Kedua, memilih untuk meningkatkan pertahanan dirinya dengan mengembangkan berbagai metode perang, termasuk diantaranya menciptakan sebuah senjata berkekuatan tinggi yang akan diluncurkan melalui kedalaman laut. Sebuah senjata berupa torpedo namun tidak lazim seperti pada umumnya, karena torpedo ini akan dikendalikan langsung oleh seorang pilot yang akan ikut di dalamnya dan tidak akan punya kesempatan untuk keluar hidup-hidup saat torpedo sudah diluncurkan. Ya, lalu bagaimanakah cerita di balik kehebatan senjata ini? Tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Film dibuka dengan menunjukkan sebuah kapal selam milik Jepang lengkap dengan 4 senjata torpedonya sedang mendapat serangan dari pihak musuh yang melepaskan bom anti kapal selamnya. Kapten ini lalu memerintahkan anggotanya agar kapal selam segera berhenti dan mematikan seluruh mesin untuk menyulitkan pihak musuh dapat mendeteksi mereka. Ia juga mengingatkan anggotanya bahwa langkah ini dapat membuat suhu dalam kapal akan berubah drastis serta pasokan oksigen yang juga akan semakin menipis. Di antara para awak kapal, kita diperlihatkan dengan seorang anak muda bernama Koji Namiki yang sedang berbaring, khawatir sambil mengingat kembali pada kenangan masa lalunya yang dulu adalah seorang pelempar muda yang sangat berbakat di cabang olahraga baseball, di mana banyak orang yang sangat mengagumi kemampuannya, apalagi setelah ia berhasil membawa timnya menjuarai sebuah pertandingan antar sekolah tingkat nasional. Tetapi tak lama setelah masuk perguruan tinggi, karir Namiki banyak dipertanyakan oleh para penggemarnya karena ia mengalami cedera siku yang cukup parah. Namiki bertekad untuk bangkit, dan dengan sedikit bantuan dari rekan satu timnya, secara perlahan ia pun dapat menemukan lagi semangatnya. Ia bahkan mengembangkan sebuah teknik melempar bola yang mereka bernama The Magic Pitch. Jalan hidup seseorang adalah sebuah misteri. Ketika Perang Dunia Kedua pecah, Namiki dan seluruh tim baseballnya akhirnya bergabung bersama anak-anak muda Jepang lainnya untuk ikut wajib militer. Mereka bergabung dengan Angkatan Laut dan memulai resimen pelatihan yang dirancang khusus untuk mempersiapkan mereka menghadapi peperangan tersebut, di mana dalam pelatihan ini, Jepang memiliki sebuah metode serangan dari kapal selam yang dikenal dengan sebutan kaiten atau torpedo yang berisi dan dikendalikan oleh manusia. Setelah kapal selam ini tadi mendapat gempuran bertubi-tubi selama kurang lebih 3,5 jam, Namiki dan 3 orang pilot kaiten lainnya, yaitu Kita, Sakuma, dan Okita, menjadi frustasi karena khawatir bisa saja mereka mati di dalam kapal selam ini tanpa pernah sempat melancarkan serangan mereka. Keputusan kapten kapal tadi rupanya berhasil membawa mereka terhindar dari situasi mencekam itu. Hingga akhirnya para awak kapal ini pun merasa sangat lega dan buru-buru keluar dari kapal untuk menghirup udara segar. Kesempatan ini juga dimanfaatkan oleh para pilot kaiten untuk memeriksa kondisi kaitennya masing-masing. 3 kaiten tampak baik-baik saja kecuali kaiten keempat yang nantinya akan dikendalikan oleh Okita. Kaiten ini mengalami kerusakan pada baling-balingnya akibat serangan tadi, dan hal ini lantas membuat Okita menangis karena khawatir ia tidak akan dapat kesempatan untuk menyerang musuh. Kemudian cerita beralih ke beberapa bulan sebelumnya di sekolah anti kapal selam Angkatan Laut, di mana saat itu Namiki sedang berdiri bersama siswa lainnya di sebuah aula besar untuk mendengarkan sebuah pemberitahuan. Di samping Namiki berdiri juga teman satu tim baseballnya dulu yang bernama Obata. Mereka sedang mendengarkan pengumuman dari kepala sekolah yang memberitahukan telah diciptakannya sebuah senjata baru yang akan mereka gunakan dalam perang, di mana senjata ini sangat berbahaya dan dipercaya dapat memberikan sebuah pukulan mematikan bagi musuh. Senjata yang dimaksudkan tidak lain adalah torpedo atau kaiten tadi, dan saat ini mereka membutuhkan sejumlah sukarelawan yang bersedia untuk menjadi pilot kaiten tersebut.
Sebuah kertas kecil dibagikan kepada mereka untuk menulis nama dan membuat 2 buah lingkaran di atas nama mereka jika setuju untuk menjadi sukarelawan. Mereka diberi kesempatan beberapa menit untuk memikirkan keputusannya, dan setelah memikirkannya matang-matang, Namiki pun memutuskan untuk menyerahkan kertas yang ada di tangannya dengan 2 lingkaran, sedangkan Obata tidak menulis lingkaran apapun yang menunjukkan bahwa dia tidak ingin menjadi sukarelawan. Namiki kini memulai pelatihan tentang kaiten di sebuah pangkalan Jepang. Para siswa ini diajak mengunjungi pabrik tempat kaiten diproduksi, dan ini adalah pertama kalinya mereka melihat langsung torpedo yang akan memuat manusia tersebut. Petugas menjelaskan spesifikasi per unit kaiten ini secara detail kepada mereka, sampai dengan bahan peledak seberat 1,6 ton yang terletak di bagian depan, dan ia juga menjelaskan bahwa tidak ada pintu keluar darurat yang disediakan, serta kaiten juga tidak dapat berhenti atau berjalan mundur layaknya sebuah kapal ketika kaiten sudah diluncurkan. Pemuda ini bernama Ito. Ia adalah seorang teknisi torpedo kaiten. Ia mendekat dan memperkenalkan dirinya kepada Namiki, dan dia juga menjelaskan bahwa dirinya juga dulunya adalah seorang pemain baseball dari sekolah lain dan sangat mengidolakan Namiki. Mereka kemudian masuk ke kelas pelatihan di mana tampak Sakuma sedang mendapat giliran untuk menggunakan replika kaiten dan mencoba mengikuti semua prosedur yang diperlukan untuk mengoperasikan senjata itu. Semua peserta tampak masih bingung dengan prosedur ini karena banyak sekali langkah-langkah yang harus dihafal secara berurutan. Kemudian di malam hari, ketika Namiki mencoba menghafal langkah-langkah ini, Ito mendatanginya dan mereka pun berbicara seputar dunia olahraga baseball sambil bermain tangkap bola. Di sini Namiki mengatakan padanya tentang mimpinya untuk menciptakan sebuah teknik lemparan bola yang ia yakini dapat menyulitkan pihak lawan untuk memprediksi arah bola. Beberapa hari setelah itu, Namiki mendapat giliran untuk latihan mengoperasikan sebuah kaiten secara langsung. Awalnya semua tampak berjalan lancar, namun setelah kaiten meluncur, Namiki mulai panik dan membuat beberapa kesalahan. Ia meluncur ke arah yang salah dan bahkan sampai menabrak tepi pantai yang membuat komandan pelatih ini geram dan memukulnya. Dan setelah beberapa waktu berjalan, para siswa ini juga mendapat kesempatan untuk cuti 1 hari, dan mereka memanfaatkannya untuk pulang ke rumah bertemu dengan keluarga mereka masing-masing. Begitu juga dengan Namiki. Ia kembali ke rumahnya di Tokyo dan melihat beberapa rumah warga sekitar yang sudah hancur akibat serangan udara. Adiknya yang bernama Sachiko berinisiatif untuk menghubungi Minako, kekasih Namiki, melalui telegram agar Minako bisa datang dan bertemu dengan Namiki. Walaupun awalnya Namiki tidak ingin Minako datang, tetapi Sachiko tetap bersikeras. Ia tahu ia hanya 1 malam di rumah ini dan tidak ingin merepotkan Minako datang jauh-jauh dari luar kota, dan ia juga tidak ingin mereka tahu kalau dirinya tidak lama lagi akan menjalankan sebuah misi bunuh diri. Ia tidak ingin mereka bersedih dan berharap ia akan kembali ke rumah dalam keadaan hidup. Saat makan malam, Sachiko juga memberinya sarung tangan baseball milik Obata, teman satu tim baseballnya yang saat itu tidak membuat lingkaran di atas namanya. Obata dikabarkan sudah gugur di medan pertempuran bersama 1.000 pasukan lainnya ketika sebuah kapal selam Amerika berhasil menenggelamkan kapal yang mengangkut mereka. Keesokan harinya di stasiun kereta, saat baru saja Namiki akan berangkat, Minako pun tiba dan sempat bertemu dengannya, walaupun pertemuan mereka sangat singkat sekali. Minako sempat bertanya apakah Namiki bergabung dalam satuan khusus kamikaze, tetapi Namiki tidak bisa memberikan informasi apapun selain mengatakan bahwa penugasannya adalah rahasia militer. Sins berpindah kembali ke kapal selam. Para awak kapal melihat dari kejauhan ada sebuah kapal pengangkut milik musuh yang berjarak 6.000 meter dari posisi mereka. Dengan sigap, Namiki, Kita, dan Sakuma bergegas menyiapkan diri untuk masuk ke dalam kaitennya. Tetapi tidak dengan Okita yang masih saja bersedih memikirkan kaiten miliknya yang masih belum berfungsi. Di dalam budaya Jepang pada masa itu, sungguh memalukan bagi mereka jika tidak berhasil menjalankan misi, dan hal itulah yang dirasakan oleh Okita. 3 orang pilot kaiten lainnya kini sudah siap dan menunggu aba-aba dari sang kapten. Dan di saat kapten ini memberikan aba-aba kepada kaiten pertama, rupanya terjadi masalah teknis pada kaiten ini yang membuat Kita tidak berhasil meluncur. Tanpa menunggu waktu lama, Sakuma yang berada di dalam kaiten kedua pun segera meluncur ketika kapten kapal mengarahkan aba-aba tadi kepadanya.
Ya, di hari itu Sakuma berhasil menenggelamkan sebuah kapal pengangkut milik sekutu, disertai sorak gembira dari para awak kapal, tetapi di saat yang bersamaan mereka juga menangis karena kehilangan seorang teman. Di malam harinya, saat kapal selam ini naik ke permukaan laut, Namiki dan kita pergi ke dek kapal untuk memeriksa kaitennya masing-masing. Di sini kita lalu memohon kepada Namiki untuk bertukar kaiten, atau setidaknya mereka berdualah yang sama-sama masuk di dalam kaiten milik Namiki, tetapi Namiki tidak setuju dengan permintaan itu. Melihat kaiten miliknya yang juga mengalami kerusakan, kita merasa dia akan menjalani sisa hidupnya dengan rasa malu karena telah 2 kali menjalani misi tetapi tetap kembali dalam keadaan hidup. Mendekati akhir Perang Dunia Kedua, sudah terlihat Jepang akan mengalami kekalahan, dan kita merasa tidak akan ada cukup waktu baginya untuk menyelesaikan misi lain jika nantinya mereka sudah diperintahkan untuk kembali ke pangkalan. Kemudian pada siang harinya, kapten kapal melihat beberapa kapal musuh dari kejauhan, dan kini hanya tinggal Namiki saja yang bergegas masuk ke kaitennya untuk bersiap meluncur. Tak lama setelah itu, sang kapten pun memberikan aba-aba kepada Namiki untuk segera meluncur, tetapi di saat Namiki baru saja menyalakan mesin kaitennya, tiba-tiba baling-baling kaiten berhenti berputar, yang menandakan bahwa kaiten miliknya pun ternyata mengalami kegagalan teknis sama seperti 2 kaiten lainnya. Di sini Namiki merasa sangat kecewa. Ia melampiaskan amarahnya kepada Ito karena tersinggung melihat Ito yang tersenyum dan memberinya bola baseball. Dan sejak kegagalan Namiki kala itu, misi serangan kaiten pun dihentikan dan mereka diperintahkan untuk kembali ke pangkalan. Di perjalanan pulang, mereka melewati kapal perang Yamato yang sedang berlayar menuju Okinawa untuk melakukan misi bunuh diri bersama 9 kapal lainnya sebagai pengabdian terakhir mereka kepada negara. Dan di pangkalan, Namiki harus menahan rasa malu terhadap cibiran dari beberapa orang karena gagal menjalankan misi. Sementara itu, Ito merasa semua itu adalah kesalahannya karena tidak bisa menjaga kaiten milik Namiki dengan baik. Tidak lama setelah itu, Namiki kembali mendapat perintah untuk menjalankan misi kaiten keduanya. Dan keesokan harinya, ia pun segera berlatih lagi walaupun pada saat itu ia sedang dilanda sakit demam. Namun sayang, di saat latihan, kaiten miliknya harus tersangkut di dasar lautan dan tidak pernah muncul ke permukaan laut sampai dengan di bulan berikutnya setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Sebuah badai topan yang sangat kuat melanda Jepang dan melepas kaiten tadi dari dasar laut hingga akhirnya ditemukan kembali. Beberapa orang termasuk pasukan Amerika yang telah menduduki Jepang berkumpul untuk melihat kaiten tersebut dan menyaksikan Ito yang diperintahkan untuk membuka penutup palka bagian atas. Ito sangat sedih melihat jasad Namiki berada di dalam, yang tampak juga sudah meninggalkan sebuah catatan yang ditujukan kepadanya yang mengatakan bahwa ia meminta maaf karena sudah memukul Ito di hari itu. Selain itu, Namiki juga menulis pesan yang ia tujukan kepada ayah, ibu, saudari, dan juga kepada Minako kekasihnya, yang berisi beberapa permintaan maaf dan kata-kata penyemangat untuk menjalani kehidupan mereka walaupun tanpa dirinya bersama mereka. Di akhir film ditunjukkan juga sosok Ito yang sudah tua dan sedang mengenang peristiwa tersebut sambil memegang dan melempar bola baseball yang dulu pernah ia mainkan bersama Namiki. Baik teman-teman, mungkin segitu aja dulu alur cerita film Sea Without Exit ini yang bisa saya sampaikan. Sebuah film yang menurut saya sangat ingin menyampaikan pesan kepada kita bahwa di balik fakta menakutkan telah diciptakannya senjata kaiten ini dan misi kamikaze-nya, terdapat para pilot muda yang berjuang melawan rasa takutnya, bahkan sampai rela mengorbankan hidupnya di usia gemilang mereka yang seharusnya berprestasi di banyak bidang, tetapi semua itu harus mereka korbankan demi untuk negara dan orang-orang yang mereka cintai. Ya, akhirnya saya William pamit undur diri dan terima kasih kepada Anda semua yang masih mau menonton sampai dengan detik ini. Saya berharap kita semua selalu sehat dan kiranya kesuksesan senantiasa menyertai Anda. Silakan like jika Anda suka dan dislike jika Anda tidak suka dengan video ini. Salam dari saya dan sampai jumpa di video berikutnya.